Kembali lagi berjumpa dengan channel Gase Kincai. Kali ini saya akan membahas tentang pertempuran rakyat Kerinci dengan pasukan Belanda. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan alasan dan penyebab Belanda mau menjajah dan menyerang Kerinci. Pada tahun 1903, pasukan Belanda mulai menggempur Kerinci. Pertempuran tak dapat dielakkan lagi. Namun Belanda berhasil menguasai beberapa kampung-kampung yang ada di Kerinci. Bukan berarti pasukan rakyat Kerinci berhenti berjuang, semangatnya tak pernah pudar dan layak dijadikan sebagai pahlawan. Di saat kampung-kampung yang ada di Kerinci telah dikuasai oleh Belanda, muncullah pasukan Fisabilillah di Pulau Tengah yang dipimpin oleh Haji Ismail. Begini ulasannya, pasukan rakyat ini adalah pasukan jihad yang berideologi agama yaitu Islam. Diketahui pula, desa Pulau Tengah tempo dulu merupakan tempat pengajian para ulama besar di Kerinci. Perang Dusun Pulau Tengah bukan hanya rakyat di sana saja yang berjuang menghadapi pasukan Belanda. Daerah di sekitar desa tersebut juga ikut bergabung. Dan bukan cuma itu, seluruh ulama-ulama besar di Kerinci juga ikut serta dalam pasukan jihad ini. Salah satunya Haji Mesir yang berasal dari Tanjung Tanah. Dengan kesantunan ia menyambangi Dusun Pulau Tengah dengan mengajak para pemuda dan hulu balang yang berasal dari Dusun Tanjung Tanah, bahkan tak jarang terlibat pertemuan-pertemuan dengan para depati, pemangku adat serta ulama yang berasal dari Pulau Tengah dan dusun-dusun lain di sekelilingnya, guna ikut menentukan strategi perang menghadapi Belanda. Sebelum terjadinya perang di Pulau Tengah, para depati Ninik Mamak, orang tua cerdik pandai, alim ulama dan para tokoh masyarakat duduk bersama di pelataran depan Masjid Keramat, guna membahas rencana untuk menghadapi pasukan Belanda. Dalam rapat itu Haji Ismail dan Haji Husin dari Dusun Pulau Tengah ditunjuk untuk memimpin pasukan rakyat. Selain itu, juga ada beberapa ulama dan tokoh masyarakat yang berperan penting. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam memimpin pasukan rakyat adalah Haji Mesir, Haji Sultan, Bilal Senggak, Depati Mudo, Haji Leman, Mat Pekat, Sukur, Mat Salah, Baduladi, Mat Rakat, Depati Gayur, Rio Tino, Rio Jenang, dan dua orang perempuan, yaitu Fatimah Jure dan Tarano. Pembuatan senjata berada di bawah tanggung jawab Hatip Pai dan Haji Ibrahim. Sebagai kurir dipercayakan pada Ali Akbar Gelar Rio Indah dan Haji Ishak. Dan yang menjadi dukun atau orang tua pandai dipercayakan kepada Haji Midi. Perang di Dusun Pulau Tengah, perlawanan dilakukan secara terbuka dengan membangun benteng pertahanan di berbagai titik, yaitu di Lubuk Pagar, Dusun Baru, pinggir Sungai Buai, Batu Putih, Talago dan Masjid Keramat. Benteng di Talago dipimpin oleh Haji Mesir dan Bilal Senggak. Haji Sultan dan Mat Pekat di Batu Putih, Mat Salah dan Mat Rakat di Lubuk Pagar. Di Dusun Baru dipimpin oleh Depati Gayur. Sekitar muara Sungai Buai dipimpin dua orang perempuan yaitu Fatimah Jure dan Tarano. Sementara itu di Masjid Keramat dijadikan markas besar dalam perlawanan tersebut. Benteng ini dipimpin oleh Haji Ismail dan Haji Husin yang sekaligus mengkoordinir seluruh benteng yang ada. Pertempuran antara penduduk di Pulau Tengah dengan pasukan Belanda tidak dapat dihindari lagi. Ada beberapa kali pertempuran yang terjadi, yaitu pada tanggal 19 Juli 1903 di Lubuk Pagar yang dipimpin oleh Mat Salah dan Mat Rakat. Benteng-benteng tersebut dipertahankan dengan gigih. Jerat lenting yang dibuat ternyata bekerja dengan baik untuk menahan pasukan Belanda yang ada. Dalam peperangan tersebut pasukan Belanda telah mengalami kerugian yang cukup besar. Dengan kekuatan yang ada, pasukan Belanda tidak dapat menembus benteng yang dibangun oleh masyarakat, sehingga diputuskanlah untuk menunggu pengiriman pasukan artileri dari Padang. Kekalahan pihak Belanda pada peperangan tahap pertama, menimbulkan semangat dan optimis yang tinggi bagi Laskar Pulau Tengah dan masyarakat lainnya. Khususnya ulama dan santri yang bergabung melawan Belanda. Beberapa ulama yang bergabung yaitu Khatib Manawi dari Tanjung Tanah, Haji Bagindo Sultan dari Koto Iman, dan Haji Karim dari Jujun. Pihak Belanda mengetahui pertahanan di Pulau Tengah semakin kuat dengan adanya suntikan kekuatan dari dusun lain. Dan yang mengadakan perlawanan tidak hanya laki-laki saja, namun juga terdapat wanita yang siap untuk mengangkat senjata.
Melihat hal yang demikian, komando pasukan Belanda menawarkan perdamaian dan meminta seluruh masyarakat, anak-anak dan perempuan untuk mengosongkan daerah Pulau Tengah secara baik-baik. Namun tawaran Belanda ditolak mentah-mentah oleh Haji Ismail. Ia melihat hal tersebut hanya siasat Belanda belaka, perempuan dan anak-anak nantinya akan dijadikan sandera bagi pihak Belanda. Sehingga Belanda dengan mudah mengakhiri perlawanan tersebut. Keputusan yang diambil oleh Haji Ismail membuat pihak Belanda naik pitam dan bersiap-siap melakukan penyerangan tahap kedua. Penyerangan tahap pertama tidak berhasil bagi pasukan Belanda. Untuk itu, Belanda memindahkan markasnya ke Sanggarang Agung serta mengambil alih pasukan dari Dusun Lolo. Di sana mereka menyiapkan kekuatan untuk menyerang Dusun Pulau Tengah. Pada tanggal 27 Juli pasukan ini menuju Batu Putih dan Talago. Di sana sudah terdapat benteng berupa bebatuan yang dipimpin oleh Haji Mesir, Haji Sultan, dan Mat Pekat. Peperangan ini merupakan peperangan yang terdahsyat dan mengakibatkan syahidnya 26 orang dari Laskar Fisabilillah, di antaranya adalah Khatib Manawi yang berasal dari desa Tanjung Tanah. Di Talago atau Batu Putih di tepi Danau Kerinci, terdapat tugu makam para pejuang tahun 1903. Di sana terdapat 26 orang yang meninggal dunia, namun di sana hanya terdapat 10 makam saja. Hal ini diperkuat oleh catatan dari Van Aken. Kemungkinan besar makam tersebut merupakan simbolis dari 26 orang pejuang tersebut. Pasukan yang gugur dalam peperangan ini dimakamkan oleh Haji Mesir. Perlawanan yang sengit diperlihatkan oleh penduduk setempat, namun Belanda mulai memasuki pusat utama pasukan Kerinci yaitu Masjid Keramat. Van Natolen menjelaskan bahwa di Dusun Pulau Tengah tersebut tidak kurang dari 300 orang yang terdiri dari pejuang, wanita dan anak-anak yang meninggal dunia akibat dari keganasan dari pasukan Belanda. Beberapa perlawanan kecil dapat dilumpuhkan dan akhirnya Belanda dapat menguasai Masjid Keramat. Dengan dikuasainya Masjid Keramat di Pulau Tengah menandakan akhir dari perlawanan tersebut. Pihak Belanda mengumumkan bahwa Kerinci telah dikuasai. Setelah pasukan Belanda berhasil meruntuhkan perlawanan di seluruh benteng di Dusun Pulau Tengah, maka pejuang yang masih bertahan memutuskan untuk mundur ke hutan di sekitar air terjun Pancuran Rayo. Keputusan untuk mundur ini telah disepakati sejak awal sebelum pecahnya pertempuran. Sebagai solusi terakhir, pejuang rakyat Haji Ismail, Haji Husin, Haji Mesir, dan beberapa pejuang lainnya melanjutkan bergerilya di malam hari. Dalam aksi gerilyanya banyak memakan korban dari pihak Belanda. Itulah sejarah mengenai perjuangan pasukan Fisabilillah dalam menghadapi pasukan kolonial Belanda. Dan terima kasih telah menyaksikan video dari Gase Kincai. Semoga bermanfaat.